弟兄姐妹，大家好！来，我们一起敬拜他，我们一起赞美他，他在我们当中呀！看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你神呀！这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来，救赎恩典从西安山而来，你在我们当中。这是以利亚的日子，去宣扬我主的话语。这是你仆人的日子，摩西公义经真被显明。虽然这苦难的日子充满饥荒、黑暗、刀剑，而我们仍要在这荒野呼喊，预备耶和华的道路。看他降临，驾驶天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山。看他降临，看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声，救赎恩典的喜年。阿们。救赎恩典从西安山而来，救赎恩典从西安山而来。这是以西结的日子，骨干的骸骨真复活。这是你仆人的日子，大卫重新建造赞美殿。这是大收割的日子，看那庄稼已发白。我们是你葡萄园的工人，去宣扬我主的话语。他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，阿们。救赎恩典从西安山，看他降临，看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，阿们。救赎恩典从西安山而来，从西安山而来，看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来。我们来拍手好不好？看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山。看他降临，看他降临，驾着天上云，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起你声。救赎恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来。我们高举我们双手，看他降临，驾着天上云，
救赎恩典从西安山，扬起你身，扬起你身，这是恩典的宣言，救赎恩典从西安山而来。救赎恩典从西安山而来，救赎恩典从西安山而来，他的恩典足够我们用，他是我们的一切，他为我们预备最美好、最美好、最美好的。当我们把这一生都交在主手中，他会为我们安排最美好。真美神，真美神，真美神，你所为我成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵，真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。世界未造见，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里，哦主，你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善，你是我的生命更告诉他真美善，真美善，真美善，真美善，你所为我们成就的是何等的美善。阿们。来，我们高举我们双手，一切是最美善，你是我的生命更宝贵。来，弟兄姐妹，我们高举我们双手，我们仰望耶稣。真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善，你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵。
感谢赞美你，我们仰望你耶稣。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪。每当想起你，每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我，生命在路有你陪我。雨后的天空，好像我的心，心中的眼睛看得好清晰。是谁对我不离不弃？风雨中与我同行。大风吹落了，我信心更坚定，紧紧抓住你每一个应许。耶稣的爱胜过狂风暴雨，是我心灵的安宁。风雨中有耶稣领我向前进，不怕风雨石头一起，潇潇洒洒跌倒了再爬起，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前进，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明。雨后的困
眼睛看得好清晰，是谁对我不离不弃？风雨中与我同行，大风吹过了，我信心更坚定，紧紧抓住你每一个应许。耶稣的爱胜过狂风暴雨，是我心里的安定。风雨中有耶稣领我向前进，不怕风雨是动引起，潇潇洒洒跌倒了再爬起，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前进，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明，雨后的天空最美丽。风雨中有耶稣领我向前行，不怕风雨是同一起，潇潇洒洒跌倒了再爬起，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前行，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明，雨后的天空最美。跟随主的脚步，跟随主的脚步，越走越光明，雨后的天空最美丽。跟随主的脚步，跟随主的脚步，越走越光明，雨后的天空最美丽。你陪我们度过所有的困难，你陪我们度过，你陪我们度过。我们感谢赞美你，我们感谢赞美你，你与我们同在。哈利路亚，阿们。Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan
dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain, tetapi pada zamannya, apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko Binyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat
membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus, berkata, "Kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, "Sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Kemudian Tuhan Yesus berpesan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 tadi. Yaitu bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu.
2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan, sorga
atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Uriala basyara kana matakara bayana. Uriala bala 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 bala. Uriala bala 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 bala. Oh, ra 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 ra. Oh, ra 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 ra. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji, mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Oh, ra 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 ra. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima, 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 terima. Tuhan kasihani anak-anak-Mu. Kasihani anak-anak-Mu ini Tuhan, kasihani. Kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa buat pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kurang lama-lama, terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Kasihani anak-anak-Mu semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Aba. Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus.
Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini saudara belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya saudara berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Tuhan, kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan. Kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara. Jangan diam. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, dia la la bala 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 bala. Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik ya Abba. Oh, la makan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Tuhan terima kasih. Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kau baik kepada gerejamu. Oh Tuhan Yesus.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan, serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah online minggu depan tanggal 22 Agustus 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Sanosa. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau yang adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Griselda Gosali dengan tema sepanjang bulan Agustus, Squad Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Yuk, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki link webinar untuk doa fajar dan link Zoom untuk menara doa bulan Agustus, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, maka doa fajar pada tanggal tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Untuk menara doa tetap aktif seperti biasa. Kami kembali mengajak bagi Bapak Ibu yang mau mendalami Alkitab dapat mengikuti CK7 Online Bible Study via Zoom setiap hari Senin pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Untuk dapat pendaftaran diri dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Alan Low. Kul tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777.
Shalom Jemaat GBI JK7 semua. Kami atas nama keluarga Ignatius Winata mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala CK7 yang kami kasih Dr. Yanto dan tim peduli COVID-19 di mana telah membantu coaching rumah kami dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Unit pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan penyerahan anak secara online via Zoom pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dengan usia di bawah 12 tahun dan belum diserahkan kepada Tuhan Yesus, maka dapat mendaftarkan diri secara online di www.gbiprj.org/go/penyerahan-anak. Untuk info lengkap dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali membuka online kelas bimbingan pranikah via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah dapat segera mendaftarkan diri via online di website kami www.gbiprj.org atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Jika kita berbicara soal table manners atau etika di meja makan, maka kita akan langsung berpikir ini adalah hal-hal yang dilakukan sewaktu makan di resto-resto mahal atau hotel dan saya tidak butuh tahu tentang urusan tersebut. Namun, ternyata table manners nggak hanya soal penggunaan peralatan makan loh, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang duduk makan bersama kita. Sehingga pada saat makan bersama akan terasa nyaman, menyenangkan, membangun pembicaraan yang menarik, serta merasakan keintiman satu dengan yang lainnya. Baik itu pada saat makan bersama keluarga, teman atau relasi kantor, atau pekerjaan maupun teman sepelayanan, agar waktu makan bersama menjadi momen yang indah dan ditunggu-tunggu. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7, live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 3 sore. Dengan narasumber Mrs. Inge Hadi. Beliau adalah kepala dari Cancer Ministry CK7 dengan tema Table Manners. Dan akan ada sesi tanya jawabnya loh. Dan yang pasti ada giveaway berupa salad bar dari @greenbelly.id, aneka roti dari Enachi Bakery, serta peach gum dari @Madam Sharon. Unit pengajaran CK7 segera akan membuka kembali kelas KOM 100, 200, dan 300 secara online via Zoom. Info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. KOM 100 Junior Online is back! Ingin mengenal Allah kita lebih lagi? Bagaimana kita memulai melayani? Cara-cara mengenali karunia-karunia Roh Kudus? Ini semua dan banyak materi lain akan kita bahas pada KOM 100 Junior. Saatnya bergabung dengan kelas online KOM 100 Junior. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang via Zoom loh. Kelas dimulai hari Minggu 5 September 2021. Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di slide tersebut. Segera daftar, slot terbatas loh. Jangan lewatkan kesempatan ini. Semua peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat setara dengan KOM 100 reguler. Daftar sekarang ya sebelum penuh.
Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 在大肚猪华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第3个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后斯舍山。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义。第3个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿萨苏街所发生的。第3个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第3个无形界将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第3个无形界是在印度尼西亚诞生，被推动到列国，这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个无形界将施下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，在大肚猪华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下7:14，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体在大肚猪华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐戈维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大地祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养施工，使他继续被使用成为第3无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的在大肚猪牧师长实验者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个肚猪的牧养圣工，使我们所有在这个肚猪的子民配得在上帝面前。我们也为普托利教会、神的教会、欧罗罗巴大学和世界人们福音祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在这个肚猪兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息，需要答案的上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya bersama-sama katakan, amin.